Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiripaldi dari program studi Teknik Mesin Universitas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pompa screw atau pompa ulir. Pompa ulir atau screw pump adalah pompa yang digunakan untuk menangani cairan yang mempunyai viskositas tinggi, heterogen, sensitif terhadap gesekan, dan cairan yang mudah berbusa. Prinsip kerja dari pompa screw ditemukan oleh seorang engineer Prancis bernama René Moynier, sehingga sering disebut dengan Moynier Pump pada tahun 30-an dan terus dikembangkan hingga sekarang. Pompa ulir terdiri atas sebuah helical metallic rotor yang berputar di dalam elastic helical stator. Rotor terbuat dari hardened steel yang dikerjakan secara sangat presisi, sedangkan stator terbuat dari injection model elastor yang tahan abrasi. Bentuk dari dimensi dari kedua bagian ini didesain sedemikian rupa sehingga terbentuk rangkaian ganda ruangan yang tersegel atau longgar ketika rotor bekerja pada stator. Rongga tersebut berjalan secara aksial dari bagian inlet ke bagian outlet pompa sambil membawa cairan. Yang selanjutnya ada karakteristik pompa ulir atau screw pump. Karakteristik dari pompa ulir antara lain, yang pertama atau head adalah energi angkat atau dapat digunakan sebagai perbandingan antara suatu energi pompa persatuan berat fluida. Pengukuran dilakukan dengan mengukur beda tekanan antara pipa isap dan pipa tekan. Satuannya adalah meter. Yang kedua ada kapasitas. Kapasitas adalah jumlah fluida yang dialirkan persatuan waktu. Yang ketiga ada putaran, dinyatakan dalam RPM dan diukur dengan tensiometer. Yang keempat ada daya, dibedakan menjadi dua macam, yaitu daya poros yang diberikan oleh motor listrik dan daya air yang dihasilkan oleh pompa. Yang selanjutnya ada momen puntir, diukur dengan memakar motor listrik arus searah dilengkapi dengan pengukur momen. Yang keenam ada efisiensi, adalah perbandingan antara daya air yang dihasilkan pompa dengan daya poros dari motor listrik. Yang selanjutnya ada bagian-bagian dari pompa ulir atau screw pump. Yang pertama ada driving shaft, adalah poros yang menggerakkan screw. Yang kedua ada pumping screw, adalah komponen inti dari pompa yang berupa ulir untuk menimbulkan tekanan terhadap fluida yang dipompakan. Yang ketiga ada suction, adalah daerah isap atau saluran-maluran fluida akibat daya hisap yang ditimbulkan dari putaran screw atau ulir. Yang keempat ada timing gear, adalah roda gigi yang mengatur timing atau kecepat lambatnya putaran screw atau ulir. Yang selanjutnya ada prinsip kerja pompa ulir atau screw pump. Pada pompa ulir, zat cair masuk pada lubang isap, kemudian akan ditekan di ulir yang mempunyai bentuk khusus. Dengan bentuk ulir tersebut, zat cair akan masuk di ruangan antara ulir-ulir. Ketika ulir berputar, zat cair terdorong ke arah kanan dan kemudian keluar pada lubang-lubang. Oleh gerak putar poros ulir, zat cair mengalir dalam arah aksial. Pompa jenis ini hanya dapat digunakan untuk tekanan pada saluran lebih rendah dari pada saluran isap. Dan bila zat cair yang dipompakan mempunyai kekekalan yang tinggi, pada keadaan kering pompa ini tidak dapat menghisap sendiri, sehingga sebelum digunakan pompa ini harus berisi cairan yang akan dipompa atau dipancing. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pompa ulir atau screw pump. Berdasarkan jumlah ulir atau screw-nya, pompa ulir dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada single screw pump. Pompa screw tunggal mempunyai rotor spiral yang berputar dalam sebuah stator atau lapisan linear. Helix dalam stator. Rotor terbuat dari logam, sedangkan helix terbuat dari karet keras, tergantung pada cairan yang dipompakan. Pompa ini mempunyai kinerja yang cukup baik untuk forma dan viskositas yang tinggi dalam kapasitas stabil. Aplikasi penggunaannya baik sebagai pemindah pasokan air atau limbah lumpur,
dan lain-lainnya. Hal ini sesuai dengan spesifikasi yang luas sesuai dengan penggunaannya. Yang kedua ada twin screw pump. Pompa skru twin atau skru ganda menjamin operasi yang handal dan siap pakai yang panjang karena melalui pompa jenis perpindahan posinis, namun elemen berputar tidak memenuhi satu sama lain dalam cair, tidak memiliki bahaya dan skru kemungkinan untuk setiap kombinasi pasangan skru sesuai dengan arah putaran yang diperlukan dan arah debit pada poros padat. Selanjutnya konstruksi ini memungkinkan untuk kombinasi material kegunaannya untuk semua cairan baik viscositas rendah maupun viscositas yang tinggi. Kelebihan dari twin screw pump yang pertama netral atau agresif, yang kedua untuk semua jenis cairan, yang ketiga tidak ada aliran denyut, yang keempat high suction, yang keempat tidak ada kontak antara elemen berputar. Yang selanjutnya ada three spindle screw pump. Pompa ini mempunyai keunggulan seperti efisiensi operasional yang tinggi, cara kerja yang baik dan kuat. Pompa ini diterapkan untuk memindahkan minyak karena tekanan dan efisiensi yang tinggi. Untuk volume besar minyak, pelumas dan bahan bakar minyak, pengaliran karena kapasitas yang sangat besar, efisiensi maksimal dan tinggi untuk pengumpanan minyak, pelumas untuk pompa dan turbin dan air. Tersedianya kopling langsung beroperasi dalam kecepatan yang sangat tinggi. Konstruksinya sederhana, hanya satu rotor berputar dan dua rotor yang diam. Kelebihan dan kekurangan pompa ulir atau screw pump. Kelebihan dari sistem screw pump adalah yang pertama efisiensi totalnya 70% sampai 80%. Yang kedua spring aliran konstan dan lancar. Akurasi volume sangat tinggi disebabkan oleh karakteristik pompa di mana kapasitas air tidak tergantung dari pressure yang dihasilkan tetapi dari kecepatan putaran pompa. Yang keempat stabilitas tekanan sangat bagus. Yang kelima mudah ditekan cairan atau viskos abrasi. Yang keenam mampu untuk mentrapisan cairan multi phase. Desain sederhana, pompa dapat beroperasi tanpa valve, arah aliran dapat dibalik junction, discharge dapat ditukar tergantung pada arah putaran pompa. Ukuran pompa relatif kecil, getaran relatif kecil, kapasitas isapnya baik sekali, dapat beroperasi dalam berbagai posisi horizontal, vertikal, dan miring. Kekurangan dari sistem kerja screw pump relatif lebih mahal karena desain memerlukan kepresisan yang tinggi serta toleransi yang tinggi. Karakteristik utama sensitif terhadap perubahan viscositas. Untuk tekanan tinggi memerlukan elemen pompa yang panjang. Desain dilengkapi dengan sebuah skru pemaksa dan bor. Aplikasi utama mentransfer cairan yang kental, heterogen, sensitif terhadap gesekan serta mudah menimbulkan busa dengan viscositas sampai 1 juta CPS, dilengkapi dengan hopper dan panjang hingga 3 meter. Aplikasi pompa yang selanjutnya ada aplikasi pompa ulir. Sama halnya dengan roda gigi, pompa ini cocok untuk memompa cair bersih yang mempunyai sifat pelumasan yang baik. Contohnya pompa untuk irigasi sawah-sawah yang terletak di ketinggian dan jauh dari sumber air. 2 sebagai alat angkat limbah bahan baku. 3 aplikasi tanah drainase atau storm. Yang keempat sebagai kontrol katup kuota kepala kapal. Yang kelima sebagai salah satu komponen sistem kemudi pada kapal. Yang keenam sebagai salah satu komponen sistem penggerak kapal. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Pompa screw pump memiliki 1 atau 2 skru untuk pompa dengan skru tunggal. Skru berputar di dalam housing dan fluida akan terbawa ke depan sesuai putaran skru. Kontrak skru dengan skru lebih dari 1, masing-masing skru saling bertemu. Ulir dari kedua skru dibuat presisi sehingga
terjadi perapatan antara kedua skru tersebut maupun terhadap housing. Gerakan skru mengakibatkan fluida dari sisi hisap masuk ke dalam ruang di antara ulir dari masing-masing skru dan housing. Pertemuan ulir dari masing skru yang berputar mengakibatkan fluida terdorong ke sisi tekan atau discharge. Pompa jenis ini digunakan untuk memompa sampai tekanan 50 kg per cm dengan putaran mencapai 3.500 rpm, namun umumnya hanya pada putaran 1.750 rpm. Pengaturan jumlah aliran yang dilakukan dengan mengubah putaran atau ke sisi hisap atau reservoir point. Sekian penjelasan tentang pompa skru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.